Pertama beliau menyebutkan abtadi'ul imla bi ismi dzatil aliyah. Aku memulai pengimlaan cerita tentang makhluk terbaik itu bismi, dengan bertawasul dengan nama zat yang aliyah. Jadi istilah ismuz zat itu sudah ada, ya. Tapi ismuz zat artinya nama zat. Nama zat saya, ini tubuh saya, namanya siapa? Tubuh ini disebut dia punya jasad. Maka ada nama jasad, ada nama julukan, ada nama jabatan, ada nama, apa istilahnya Bang Wendy? Kalau orang terkenalnya pakai nama itu gitu. Kayak Bang Dik itu nama apa namanya? Nama artis deh ya. Nama komersial. Apalagi kayak Buya Asfi ini kan kalau pasca menikah dapat gelar lagi apa, Bagindo Fakih ya. Waduh, tahu nggak antum artinya apa tuh? Ya, Bagindo Fakih ya. As-Sayyid Al-Faqih itu artinya ya. Asy-Syarif Al-Faqih itu artinya. Allah Subhanahu wa taala juga punya nama, dan namanya ada nama yang hanya dia yang tahu. Ada nama yang hanya kekasih-kekasihnya yang tahu. Ada nama yang ia bagi ke seluruh makhluknya. Ada nama yang ia bagi ke makhluk ini tidak dia bagi ke makhluk yang lain. Ada nama yang diartikan ke banyak bahasa. Allah itu bahasa apa tuh Allah? Bahasa mana Allah itu? Bahasa langit? Enggak, bahasa langit gak ada kursusnya. Bahasa Arab boleh. Emang Allah kalau bahasa Arab tuh dia apa tuh? Isim jamid, isim mustaq itu apa? Gak ada istilahnya. Apalagi tuh Bang, isim jamid, isim mustaq. Bisa ditasrif gak? Al-lilu kan gak bisa. Maka kemudian ulama bahasa curiga, jangan Allah itu bukan dari bahasa Arab yang sekarang. Ini bahasa Arabnya juga macam-macam Bang Dik. Ada bahasa Arab surgawi, semuanya pakai alif lam. Ada bahasa sebelum bahasa Arab. Orang Arab ini, Nabi Muhammad kan bukan murni Arab Bang. Nabi Muhammad itu keturunan dari Sayyidina Ismail. Sayyidina Ismail punya ibu, siapa ibunya? Orang Mesir, Siti Hajar. Ayahnya siapa? Nabi Ibrahim, orang Babilonia. Babilonia di mana tuh? Antara Irak dan Iran itu. Babilonia namanya, dekat Sungai Eufrat itu. Yang sekarang ada Baghdad di situ. Lalu lahirlah keturunan. Karena Sayyidina Ismail membawa mukjizatnya Zam-Zam, maka air berkumpul. Jika di padang pasir orang mau hidup, yang dibutuhkan apa? Air. Maka bekas kaki Sayyidina Ismail itu menjadi berkah sampai sekarang. Itu kakinya doang tuh. Ya, kakinya menghentak keluar air. Ya, berkah nggak tuh? Itu baru kakinya keluar air, dan sampai hari ini nggak habis-habis. Sayyidina Ismail kemudian menikah, ya. Kemudian disuruh cerai sama Nabi Ibrahim, menikah lagi, menikah dengan perempuan Arab. Dari situlah lahir keturunan nanti, keturunannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu udah campuran banyak dari nasab, ya. Maka Nabi Muhammad tuh nggak rasis, ya. Karena beliau tahu di dalam dirinya ada darah Arab. Dalam dirinya ada darah orang Afrika Utara, Mesir. Dalam dirinya ada darah orang Babilonia. Ini antum nih anti Cina, ada yang anti Amerika, ada yang anti Yahudi, ya kan? Anti Israel, ada yang anti suku yang lain. Pas kita cek mukanya mata sipit, dia anti Cina. Kita buka dompetnya,
tasnya. Ternyata di dalamnya handphone namanya Oppo. Kirain handphone Jawa tuh ya, Oppo. Ternyata handphone Cino. Iya. Katanya anti tapi make. Ada yang anti Amerika tapi handphonenya iPhone. Tuh, nggak konsisten kan? Ini Al-Badar pakai TV apa nih? Layarnya apa nih? Ahong, Samsung. Aduh, cangkok. Nabi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua ras, rahmat bagi semua suku, rahmat bagi semua bangsa. Maka malam ini mari kita itikadkan di kolbu untuk tidak lagi rasis. Sepakat? Tidak lagi merasa suku kita paling keren, tidak lagi merasa bangsa kita paling keren. Bersyukur kita terlahir di suku kita, di bangsa ini, di negara ini boleh. Tapi jangan rasis, itu aja. Ya. Apa kata Nabi? Tidaklah orang Arab lebih mulia daripada selain Arab. Begitu juga selain Arab lebih mulia daripada Arab. Nabi udah ngomong begitu. Orang di zaman itu nggak pernah kuliah di UIN, nggak pernah kuliah di Kuala Lumpur, nggak pernah kuliah di Kairo, nggak pernah kuliah di McGill, nggak pernah kuliah di mana-mana. Tapi kuliahnya di mana tuh? Universitas Alam Jabarut. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW berbicara dengan ungkapan-ungkapan yang saat itu oleh orang-orang yang tidak berakal dianggap gila. Itu sebabnya Nabi SAW di awal-awal dakwahnya di Mekah, bahasa Nabi ini nggak dipahami oleh mereka. Kemudian Nabi SAW merevisi, apa kata beliau, anzilun nas manazilahum, berbicaralah dengan manusia dengan bahasa mereka. Nah, tadi udah ketemu ya rasnya Nabi. Nabi Muhammad itu dalam dirinya ada banyak ras. Maka kalau ada lafaz Allah muncul dari lafaz Nabi, wajar karena di dalam dirinya ada banyak bahasa. Allah ternyata ada dalam bahasa Ibrani, Elohim, El, maka Allah, El, ya. Maka alif lam itu menunjukkan namanya yang maha sempurna, itu arti dari alif lam. Al-Baqarah dimulai dengan alif lam mim. Baik. Maka biismi zatil aliyah, dengan nama zatnya yang aliyah. Nah, nama zat itu kalau bagi ulama thariqat itu nama zat itu disebut Allah dan Huwa. Ya. Ini ulama thariqah nyebutnya apa? Ditidurin boleh. Oke. Jauh juga ya. Yaudah antum pegangin deh. Huwa dan Huwa Allah. Ya. Huwa Allah. Huwa itu diambil dari sini. Ya. Jadi Hu atau Hu begini, ini nama Allah juga. Dia, sang dia. Huwa. Nah, dialah Allah. Maka ayat Kul huwallah ini saya udah pernah bahas di beberapa tempat. Coba lihat, Allah mengatakan begini, Kul, katakan hai Muhammad, Allah tapi antum kan menghilangkan lafaz dianya. Coba kalau kita bilang dia, seharusnya nama zahirnya ditaruh di depan. Allah, kul huwa ahad, kan gitu. Begitu gak seharusnya? Allah, dia itu ahad. Begitu seharusnya. Sebenarnya sekarang dibalik. Kul, katakan hai Muhammad. Huwa. Huwa dulu. Padahal dalam bahasa kata ganti bolehnya di kalimat kedua, bukan di kalimat pertama. Ya. Gimana tuh? Berarti huwa itu bukan kata ganti. Huwa itu salah satu nama inti.
Ternyata ini dikalamkan oleh Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Usuluddin. Ya, ini alhamdulillah Buya Asfi itu ngajar kitab Usuluddin di Ma'had Hadis Darussunnah. Ya. Benar ada ya kalam begitu? Sahih. Kalau enggak tolong dibenerin. Allah. Nah, Allah ini kan ada lafaznya. Alif, lam, lam, ha, gitu kan? Kalau dibaca El, itu Sang Maha Sempurna. Elohim, sama. Maka kita doa Allahumma. Benar gak? Ada doa begitu gak? Ini bukan Arab asli loh ini. Allahumma. Ini gak bisa ditasrif. Antum coba tasrif. Allahumma, Allah yu'alhim. Bisa kan? Nah ini hijab nih. Antum yang belajar ilmu, ini ilmu baru ilmu tasrif. Kalau belajar ilmu hakikat, nanti akan muncul istilah-istilah yang semuanya nanti dialiflamkan. Bukan berarti sang guru kita yang salah. Emang begitu dari sononya. Ya. Ini alif lam nih. Allahumma, coba apa arti Allahumma Bang? Bang Wen, Allahumma artinya apa? Belajar kita ya. Apa arti Allahumma? Hah? Bang Dik mana yang ngumpet nih? Ada yang nyamar. Waduh, Masya Allah. Soleh amat Bang Dik. Bang Dik pernah doa apa enggak? Allahumma gfirli. Pernah? Artinya apa Allahumma? Nanya samping ya? Nilainya 5. Wah, asik. Yang gak ada terjemahannya, berarti ini manggil Allah, udah gitu aja. Ini panggilan kepada Allahumma. Coba, mohon maaf ini bukan cocok lo gimana Kang Fatur mana Kang Fatur? Abu Thalib, mana Abu Thalib? Ada, jauh. Orang Hindu baca Om gitu gak? Bener ya? Om, coba baca Allahumma. Ini ada tasdidnya gak? Ini bukan cocok logi ya? Ini kita cari kesamaan. Apakah Tuhannya mereka yang dimaksud di Hindu itu Tuhan kita juga gak? Atau beda Tuhan kita gitu? Beda Tuhan atau sama Tuhannya? Nggak, Bang Wendy bilang sama. Coba, kalau ada tasdid begini, ini dipanjangin gak aslinya? Allahumma, ya kan? Tapi antum kalau bacanya gimana? Allahumma. Salah itu. Kalau mau dapatkan rahasia baca Allahumma, humnya dipanjangkan. Allahumma. Ini yang malah salah. Di Allahnya dipanjangin. Allah. Mana ada begitu? Emang alif lam kalau ditasdidkan boleh dipanjangkan, boleh didengungkan. Dia kan nggak ada dengungnya. Jadi kalau dibaca gimana? Allah langsung, dia cuma tasdik langsung jalan dia. Allahumma. Mirip kan? Bukan cocok logi. Amin, coba baca. Amin. Ada A, ada mimnya. Maka ya Allah itu boleh diartikan ya Allah kabulkan, bisa diartikan begitu. Wahai yang maha mengabulkan. Wahai yang maha mengabulkan. Wahai yang maha menjawab apa yang tergumam dalam hatiku, apa yang tergores dalam jiwaku. Itu mana Allahum. Jadi gimana cara bacanya? Allahumma. Nah, ini coba cara baca. Bang Dik ikutin Bang Dik. Allah kan buka Allahum. Waktu kita membaca dia masuk ke dalam Allahum. Bisa nggak bersuara maknya. Di saat itulah masuk. Maka dalam ilmu makharijul huruf, ilmu membaca, mengeluarkan huruf itu dari mana? Huruf itu berefek ke dalam pembentukan jiwa. Sebagaimana kata-kata I love you, saya sayang kamu, saya rindu kamu, itu bisa mempengaruhi pendengarnya. Apalagi jika dibaca sesuai dengan lahjatnya,
dengan makharijul hurufnya. Ya. Baik. Lalu, ya ini kita potong aja ya. Wa usalli wa usallim 'ala an-nuril mawsufi bi taqaddumi wal awwaliyah. Aku bersolawat, aku ingin menyampaikan salam kepada nur yang disifatkan bit taqaddum wal awwaliyah. Jadi kata beliau ini, Nabi Muhammad disebut dengan An-Nur. Nur, apa arti nur? Cahaya. Nur ini punya sifat. Apa sifatnya? At-taqaddum wal awwaliyah. Bisa dilihat? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kayaknya silau deh Kang. Taqaddum, ya. Bit taqaddumi wal awwaliyati. Taqaddum, apa beda taqaddum dengan awaliyah? Wa usalli wa usallim 'ala an-nuril mawsufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Gitu. Taqaddum, apa arti taqaddum Bu ya? Kekodiman. Wah, Rasul qadim. Apa beda qadim, taqaddum dengan awaliyah? Ada bedanya. Ya. Ada bedanya. Ini taqaddum itu Ahmad. Ini yang baru boleh saya sebut. Sebenarnya ada sebelumnya. Ya. Awaliyah itu Muhammad. Ahmad. Jadi nur ini dia disifati dengan taqaddum. Kenapa? Karena yang disifati namanya Ahmad. Siapakah Ahmad? Ini yang kita ulang-ulang nih ya. Ahad. Allah Ahad, Allah yang Esa menghembuskan ruhnya, maka muncullah Ahmad. Gitu ya. Coba perbedaan Ahad sama Ahmad apa yang beda? Coba mim kan, mim doang kan? Mim bedanya. Bener. Itulah kenapa ada ungkapan. Tapi ungkapan ini tidak boleh dijadikan sebuah keyakinan dalam ilmu akidah. Ini adalah hakikat, ilmu hakikat aja. Gak boleh disebut-sebut dalam ilmu akidah sebenarnya. Ana, kata Allah, Ahmad bila mim. Kata Nabi, ana Ahad bil mim. Ya, gak usah diterjemah ya. Itu cuma ungkapan aja ya, tapi bukan hadis. Aku hanya bisa engkau kenal. Akulah sang Ahad yang hanya bisa engkau kenal dengan Ahmad. Kira-kira begitu kalau diterjemahkan secara bebas. Mim itu dipindahkan ke sini. Ya. Nah, inilah yang disebut awaliyah Muhammad. Inilah yang dikatakan awwalu ma khalaqallah nuru Muhammad. Bukan hadis ya. Ini kesimpulan dari hadis. Yang pertama Allah ciptakan nur Muhammad. Nah, nur siapa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dari Ahad Allah menghembuskan sirnya menjadi Ahmad. Ahmad dipandang oleh Ahad.
maka terpancarlah darinya nur Muhammad. Nur Muhammad dipandang, maka berkeringatlah dia. Muncullah dari situ tetesan-tetesan nur. Tetesan nur itulah kemudian yang berjumlah berapa? 124.000. Semuanya kalau di zaman sebelum Nabi Muhammad mereka disebut anbiya, para nabi. Kalau Nabi Muhammad SAW sudah muncul, beliau disebut khatamul anbiya wal mursalin, maka la nabiyya ba'di, enggak ada lagi nabi setelahku. Tetesan yang 124.000 ini disebut mereka aulia atau wali. Ya. Jadi jumlah nabi, jumlah wali sama. Coba antum kalau nggak percaya atau masih kurang ngeh. Saat Nabi Muhammad wafat, berapa jumlah sahabat Nabi dalam kitab hadis? 124.000. Jumlah Nabi semua 124.000. Berarti jumlah wali saat ini seharusnya berapa? 124.000 seharusnya. Ya. Wali apa nih, Bang Wen? Wali murid. Oke, ini penjelasan lebih kurang mengenai Nabi Muhammad, ya. Ahmad, dan Ahmad itu disifati taqaddum, Muhammad disifati dengan awwaliyah. Al-muntaqil fil ghararil karimati wal jibah. Ya, ini enggak usah lagi lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قال أطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه، ونودي في السماوات والأرض بحمدها لأنواره الذاتية، وصبا كل صب لهبوب نسيب صباه، وكسيت الأرض بعد طول جذبها من النبات حللا سندسية، وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه، ونطقت بحمده كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية، وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه، وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية، واحتست العوالم من السرور كأس حمياه، وبشرت الجن بإظلال زمنه، وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية، ولهج بخبره كل خبر خبير، وفي حلا حسنه تاه. وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية، وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه. ما شاء الله. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. Gitu ya, sahib ya. Aneh enggak? Jarang berjanjian soalnya. Baik, nah ini kita langsung loncat. Nah, ini bagian akhir yang mau kita jelaskan karena waktunya udah mau habis. Walamma arada Allah tabaraka wa ta'ala, tatkala Allah Ta'ala berkehendak. Nah, teman-teman tadi ada Ahad, Ahmad, ya, benar? Ahad, Ahmad, saat itu belum ada namanya hukum iradah. Belum ada hukum kudrah, baru tersimpan di dalam hembusannya. Ya,
Ketika memancar Nur Muhammad, dari Nur Muhammad inilah baru muncul yang kita sebut iradah, kehendak. Apa kehendak Allah Subhanahu wa taala? Allah berkehendak ibraz, memunculkan dari tadi tidak ada menjadi ada. Haqiqatihi al-Muhammadiyah. Jadi sebelum muncul Muhammad bin Abdullah, sudah ada namanya Muhammad Nurullah. Ya, kita ulang ya. Jadi tadi apa? Ini aneh ulang lagi. Ahad, Ahmad, ini Muhammad apa nih? Nurullah. Gitu ya. Muhammad Nurullah. Lalu ya, Muhammad Nurullah ini disebut juga Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah. Ini Allah turunkan, tapi diturunkannya di akhir zaman. Jadi alam semesta ini sudah bermacam-macam yang hidup di bumi ini. Sebelum Nabi Adam sudah ada macam-macam makhluk. Ada makhluk purba, ada dinosaurus ya. Ada kadal, bukan antum. Ada Homo sapiens, apalagi di Jawa lah ya Homo sapiens ya. Bener. Berarti memang negeri kita ini, jangan dikira negeri ini kita bukan negeri tua. Kita ini negeri yang sangat tua. Barusan saya dapat kabar di Sulawesi ditemukan di dalam satu gua ada ras baru yang ternyata ras itu lebih tua lagi daripada ras yang ada di Eropa, di Australia, di Amerika. Canggih juga tuh daerah Sulawesi itu ya. Nah, sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk-makhluk selain manusia. Itu yang disebut makhluk purba. Ya. Jadi kita jangan GR dulu, kita doang yang ada di dunia ini, enggak. Setelah itu ada Banul Jan, kelompok jin. Baru setelah itu diturunkan Nabi Adam. Nah, Nabi Adam, kata Allah ngomong ke Nabi, "Hei Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka." Kalau bukan karena Muhammad, berarti Muhammadnya udah ada belum? Muhammad Nurullah. Muhammad bin Abdullahnya belum ada. Tapi Muhammad Nurullahnya sudah ada. Lalu dari Nabi Adam inilah turun. Jadi inilah uniknya Nabi Muhammad SAW mengatakan, kullu nasabin inqata'a illa nasabi. Semua nasab itu terputus, tidak bisa disambungkan kecuali nasabku. Maka kita sangat cinta, sangat hormat kepada zuriat Nabi, kepada para habaib. Karena jaminan garansinya langsung dari sang pemilik Nur Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, dari Nabi Adam itu berapa lama itu? Kalau saya hitung ya, ini sekarang 1400-an ya, anggaplah 1500. Berarti dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sekitar 5500-an tahun. Lama nggak tuh? Lama banget ya. Tapi 5500-an tahun, kalau di surga baru 55 hari. Bener ya? Baru 50 hari, 50 hari setengah. Bener ya? Baru 50 hari setengah. Keturunannya, Nabi Adam itu, ini aneh, keluarin lagi dikit sini ya. Nabi Adam punya keturunan macam-macam tuh, ada Habil, Qabil. Tapi yang jadi Nabi Syis. Nabi siapa namanya? Nabi Syis inilah yang saya sering cerita. Beliau salah satu tugasnya memisahkan alam manusia dengan alam jin. Coba antum bisa ngeliat jin gak di samping yang aneh? Di atas, di pohon, dia ada tinggal loh di atas pohon itu. Serius. Di pohon-pohon dia ada tinggal. Cuma mungkin karena lagi pergi aja, apa lagi taklim sama Bang Dik.
Dia ada yang tinggal di pohon, ada yang di sungai-sungai situ, ya. Bukan so tahu kita kan dikasih tahu. Dikasih tahu makanya tahu kan, yang maha tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Mana Bang Dik kabur? Iya, salam. Takut ditanya ya Bang Dik ya. Nabi Syis ini dapat tugas dikirim oleh Allah kemana aja untuk menempelkan, membacakan nama asma'nya di tempat itu. Kalau bahasa kerennya sekarang penandaan, petilasan. Kalau dulu ya namanya begitu deh, ya. Jadi beliau bacakan asma Allah di situ, tertutup bagian situ, nggak bisa lagi ngelihat. Tapi ada tempat-tempat tertentu yang belum Nabi Syis bacakan. Maka orang kalau masuk ke tempat itu pasti bisa ngelihat makhluk-makhluk astral itu. Makanya salah satu wilayah itu gunung dia akan di atas sudah. Apa kata Nabi dalam hadis Imam Hakim? Jika kamu naik gunung, jangan berpisah dari temanmu, karena itu adalah rumah-rumahnya setan. Mereka dulu ketika terusir di bumi, mereka naik ke gunung. Ya, jangan mojok di gunung, ya. Hilang ntar. Ini Nabi Syis, dan Nabi Syis ini punya cerita sendiri di Cirebon, ya. Orang Cirebon itu kenal banget sama Nabi Syis tuh. Coba tanya, ada orang Cirebon nggak? Ada? Siapa? Antum ya? Bener orang Nabi Syis ini dikenal ceritanya. Bahkan ada yang ngaku keturunan Nabi Syis. Emang kita keturunan beliau semua kok. Antum keturunan Nabi Syis loh. Ya. Muncullah Nabi Idris, ya. Nabi pengetahuan. Bla bla bla, Nabi Nuh, ya. Nah, kita pendek aja, Nabi Ibrahim. Ini yang megang namanya Ibrahim nih. Nama ruhnya ya. Nabi Ibrahim ini punya istri 3, bukan 2. Bukan 2, 3. Dia kan nabi, kita kan bukan nabi. Ya boleh Bang. Cuma kata Teh Fani, langkahi mana gua dulu. Mana Teteh? Maaf Teh ya. Oke, Nabi Ibrahim punya istri berapa? 3. Nabi Ibrahim itu seharusnya istrinya 100. Cuma orangnya gak lengkap. Masalahnya, jadi istri 3 aja. Keturunannya Nabi Daud istrinya 100, gundiknya 1000. Nabi Sulaiman istrinya 400, gundiknya 600, 1000 juga jadinya. Nabi Ibrahim istrinya 3 doang. Dikit banyak tuh. Untuk zaman itu loh ya, dikit banget itu. Jadi Nabi Ibrahim begitu udah zuhud itu ya. Kalau sekarang bukan zuhud, penakut. Ada yang ketawa, ra'ub. Kalau itu wali penakut namanya. Nabi Ibrahim punya istri siapa tadi? Siti Sarah, Siti Hajar. Siapa lagi? Siti Konturoh. Catat tuh namanya. Ketemu di hadis Abu Daud, ketemu Siti Konturoh. Jadi ada 3 ya. Siti Konturoh itu ibu dari orang-orang Asia Timur, Asia Tenggara. Kita ini orang mana? Asia Tenggara. Makanya wajahnya kayak Kang Mukhlisin, kayak Bang Wendy, kayak wajah-wajahnya begini. Nggak ada kan orang Amerik begini mukanya. Orang Arab kan nggak ada mukanya begini. Ya, hidung antum beda berdua. Satu mancung ke depan, satu mancung ke bawah. Buya, buka dong Buya. Coba lihat muka Habib Syekh tuh. Habib Syekh Razi. Beda. Ya. Beda sama Ra'ub. Kenapa beda? Karena Habib Syekh keturunan Siti Hajar, kita keturunan Siti Konturoh, masih saudaraan. Dari Siti Sarah sudah banyak nabi-nabi, muncullah Bani Israel.
dari Siti Hajar muncullah keturunan Arab Nabi Muhammad SAW. Ini akhir zaman giliran Siti Konturoh punya anak. Anaknya ada berapa? Ada 6. Ada namanya Madian, ada namanya lupa Madin apa gitu ya. Ada 6. Sampai sekarang saya susah ngapalinnya. Gak tahu tuh giliran Siti Konturoh. Padahal tuh nenek kita itu. Ya akhirnya begini nih mukanya. Kayak muka antum tuh, muka bid'ah. Ya. Tapi sekarang emang begitu, ya. Antum ikhlas nggak aneh gituin? Iya, muka muslim tuh masuk tuh. Ya. Jadi jangan-jangan dalam diri kita ada ras Cina, ras Amerika, ras Eropa, ras Israel, kan bisa jadi. Itu Taliban sekarang, itu secara DNA positif, mereka itu Israel, positif, nggak bisa ditolak. Melihat aja, dipapas aja mukanya antara rahib-rahib pendeta-pendeta Yahudi dengan muka-muka yang berserban di Taliban, mirip sama, nggak jauh beda. Dan tradisinya banyak yang sama. Nggak bisa ditolak itu. Coba antum melihat hasil kajian-kajiannya. Sudah ada laporannya dalam beberapa jurnal malah. Ya. Yang sudah pernah berjaya, yang sudah pernah sukses memimpin alam semesta, mengemban risalah-risalah kewahyuan, itu keturunan Siti Hajar, Siti Sarah. Siti Konturoh kapan? Siapa tahu inilah zamannya kita. Amin. Yang ngomong kan kita nggak boleh kalau nggak pakai kitab, katanya Kang Raup. Kalau Raup kan kitabnya beda, alam carut marut. Kalau aneh masih pakai perpus ya. Beda sama Baim, alamnya alam goib deh. Jadi dari alamul ghuyub. Kalau kita dari kutub, bukan kutub kok, kutub jamak dari kitab. Malik bin Nabi, seorang jurnalis yang menjadi penulis sejarah, ya, dia mengatakan sekarang adalah giliran orang-orang Asia Tenggara, Asia Timur. Dia sendiri udah membaca itu beberapa tahun yang lalu. Dan banyak sudah penulis-penulisnya. Dan antum sekarang lihat Islam, umat Islam, bukan Islam, umat Islamnya dari tanah Melayu, tanah Jawa, tanah Bugis, tanah Banjar, terus sampai semua Indonesia dan Nusantara, itu berbeda karakter loh dengan Muslim yang ada di Yaman, di Saudi. Coba yang sudah umroh, pas datang di imigrasi, coba bacain Assalamualaikum ke petugasnya, nggak dijawab. Abu Dhabi, rajunya rapi-rapi kayak baju wali. Emang baju wali ada ya? Assalamualaikum, kita tes, nggak dijawab. Nggak dijawab. Mereka cuma ya layani yang ngomong bahasa Inggris. Rapi bajunya kayak baju syekh bener ya. Ternyata di sono baju begitu bukan baju syekh. Baju orang yang kerja di kantor. Ya. Di kita di sini bajunya syekh, kayak baju antum tuh, bukan ya? Oh beda. Baju gamis. Orang Mesir baik-baik, tapi karakter Muslimnya beda banget. Kita udah jatuh masih bilang untung masih jatuh. Coba kalau tabrakan gitu, beda kita. Yang bisa bahasa Arab sering nggak nonton dialog perdebatan orang Arab sama orang Arab? Udah pusing kita ngeliatnya. Ini belum selesai ngomong dijawab sama ini. Mau ulamanya, mau ilmuannya, mau pengamatnya sama. Saya kan hampir tiap hari nonton TV-TV Arab. Sampai bosen, udah gak mau nonton lagi. Baru nonton kemarin itu ketika Taliban itu ya, kita buka lagi berita-beritanya. Nah, sekarang udah mengerti siapa mereka, saya tutup lagi, udah jarang lagi nonton TV-TV Arab itu. Itu mereka kalau debat, kita belum selesai, udah dibalas di situ. Dari sana belum selesai, kadang-kadang bisa air dilempar. Gak ada, benar-benar. Gila benar. Beda kalau di kita kan. Udah dicaci maki kayak Buya Asfi, senyum aja dia. Ya, malah diajak makan sama dia orang yang ngata-ngatain dia. Siti Konturoh ya.
Maka teman-teman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, kita berdoa semoga kita termasuk yang berjuang di akhir zaman itu, ya. Jadi kalau tadi Muhammad, keluarnya Muhammad bin Abdullah, Nabi ngomong, apa kata Nabi? Ini bagian akhir. Muhammad bin Abdullah, dihapus Kang, boleh Kang? Atau digeser sono, boleh. Geser terus. Ya, dari keturunan Nabi Ibrahim muncul Muhammad bin Abdullah. Ini kan sir maulid ya. Muhammad bin Abdullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman apabila bumi telah dipenuhi dengan kekacauan, dengan kezaliman yang disebut oleh orang sekarang kezaliman global. Itu bahasa Nabi itu. Muliat al-ardu zulman wa jawra. Ketika bumi telah terpenuhi merata oleh apa? Oleh kezaliman yang global. Sekarang negara-negara di dunia dipaksa nggak beli vaksin? Paksa. Sebelumnya kita terpaksa kena virus dan sudah ribuan jutaan orang mati, dan itu zalim bukan? Mau ada nggak virus terjadi sendiri? Yang belajar kimia pasti nggak ada. Virus itu ada intervensi orang ketiga. Pasti ada intervensi. Dan anehnya, lembaga-lembaga otoritas dunia kok udah tahu virusnya ada 6. Kan main-main dia berarti. Dikira kita goblok kali ya, bodoh kali ya. Loh kalau dia tahu virus ada 6, virusnya sekarang baru keluar 2. Jangan-jangan maling teriak maling ya. Antum jangan bilang ya. Kita curiga aja kan, boleh dong kita curiga. Tapi kalau salah tolong dibenerin ya. Siapa tahu ada pakar konspirasi di sini. Jangan-jangan dia juga orangnya ya. Apa kata Nabi? Apabila bumi telah dipenuhi dengan kezaliman, dan menurut saya ini adalah awal kezaliman global. Berarti setelah ini akan ada lagi kezaliman. Jadi ini kita alhamdulillah ini agak renggang dikit nih, alhamdulillah. Udah vaksin kan semua? Ini panitia bener ya, syarat ikut kaji kita vaksin ya? Awalnya, sekarang gimana? Ya, Indonesia sudah 90% vaksin? Ya seharusnya kalau udah segitu, masker udah boleh dicopot seharusnya ya. Bu ya, seharusnya. Kalau sudah terjadi kezaliman global, kata Nabi, Allah akan utus seseorang dari zuriatku. Ya. Rajulan katanya. Min itrati, min waladi. Dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ismuhu yuwati'u ismi. Ismuhu, isim kita sudah jelaskan dalam banyak tempat. Apa arti isim? Bukan nama. Kata Imam Bajuri apa? Bukan Bajai Bajuri, tapi itu tanda. Dulu yang bikin naskahnya itu bapaknya kayaknya dulu ngaji di pesantren NU atau pesantren Tarbiyah Islamiyah atau pesantren Al Khairat atau pesantren NW ya. Di situ ada Hasyiah Al-Bajuri atau Baijuri ya. Imam Al-Bajuri mengatakan isim itu artinya ada 2. Nah ini antum ingat-ingat nih, ingat-ingat. Makna pertama daripada isim adalah as-sumu. Apa arti sumu? Sama, apa arti sama? Samawat, 7 langit. Sama itu di bawah apa di atas? Hah? Semua yang di atas disebut sama bahasa Arabnya. Bener ya? Sumu. Maka orang Arab tuh kalau menyebut pejabat-pejabat tinggi, sahibus sumu. Giliran Nabi Muhammad gak boleh dipakai Sayyidina. Di Saudi itu.
Mereka bilang Sayyidina bid'ah, tapi sekarang udah enggak. Yang khotib di Madinah, di Mekah sudah sering baca Sayyidina untuk nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga ini perlahan-perlahan kita melihat pengajar-pengajar di sana itu diam-diam menyembunyikan keahlussunahannya. Zahirnya Wahabi ya. Sumu artinya ketinggian makom, ketinggian ilmu. Ketinggian makom, ketinggian ilmu. Terus yang kedua, wasem. Bukan muka masem ya. Apa arti wasem? Wasamun. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum, sama. Apa arti simahum? Tanda. Jadi ini artinya ketinggian, ini artinya tanda. Tanda-tanda yang ada padaku ada pada Al-Mahdi. Ketinggian ilmuku, kedalaman ilmuku ada pada Al-Mahdi. Maka cara untuk mengenal Al-Mahdi asli hanya ngaji sirah Nabi. Sirah Nabi itu berserakan di banyak riwayat dan sudah dikumpul oleh ulama-ulama dalam kitab Barzanji, Simtud Durar, Diyaul Lami, apalagi? Syama'il masih ya, kalau ini sudah enak, udah kumpulan ini. Itulah kenapa, ini hati-hati, ini rahasia. Jika ada sekelompok orang anti kepada pembacaan maulid Barzanji kah, Simtud Durar kah, saya curiga dia sudah terkena di kolbunya kegelapan Dajjal, Zulmaniyah Dajjal. Itu yang saya khawatirkan. Kenapa? Karena di dalam Barzanji itu ada sir-sir cara mengetahui imam akhir zaman. Itu. Contoh kita ambil satu nih, wasem. Tanda. Nabi Muhammad waktu kecil dibeleh nggak dadanya? Bener. Ada kan hadisnya? Sahih loh hadisnya itu. Berarti Al-Mahdi di waktu kecilnya juga dibelah dadanya, dibersihkan. Karena yang membelah ini malaikat, maka pembelahannya beda dengan dokter, nggak menyakiti. Di situ ya. Jadi Al-Mahdi pasti begitu. Nanti ada Al-Mahdi palsu ngaku begitu juga, cuma mimpi. Kalau ini asli. Ini asli. Jadi setan nih habis dengar begini, dia akan cari Al-Mahdi palsu. Dia datangkanlah memori-memori palsu bahwa orang ini dulu pernah merasa dibeleh tapi dalam mimpi. Itu berarti palsu deh. Ya. Wah, mulai gerimis lagi nih Bang Dik. Mantap. Asyhadu an la ilaha illallah kata Zauki. Taib. Nabi itu ilmunya apa di kolbu Nabi? Ma'rifatullah. Maka di dalam kolbu Al-Mahdi juga ada ilmu ma'rifatullah. Maka teman-teman, ma'rifatullah itu dibagi 4. Asma, sifat, af'al, asma, sifat, zat. Kalau Nabi Muhammad punya 4 makrifat itu, maka dalam kolbu beliau Al-Mahdi juga ada 4 makrifat itu. Maka saya kasih tahu nih antum ya, ini sekarang banyak yang ngaku Al-Mahdi di luar, cuma karena mimpi itu nggak cukup. Udah ada di Pakistan, sudah ada. Nama saya diseret-seret sama mereka. Ya. Mohon maaf ya, saya tidak menolak seseorang ngaku jadi wali. Tapi kalau seseorang ngaku jadi Mahdi, wah itu ketat tuh pembahasannya ya. Ini penemuan begini juga udah lama kita mencari gimana biar menemukan ini pola-pola ini. Ya, belasan tahun kita kemudian menemukan pola-pola ini dari kita mengaji segala macam. Ternyata kita ngerti pola ini ketika menolkan diri, merasa bodoh, baru ketemu. Ya. Apalagi tandanya? Tanda yang paling besar dari Nabi Muhammad adalah beliau di-mi'rajkan, benar.
Maka nanti Al-Mahdi pasti di-mi'rajkan juga. Itulah yang disebut islah. Ya. Wah, ini mulai bener hujan nih. Ini bagus nih teman-teman. Dari kemarin ketahan semua ya. Serius. Ini Buya Zauki ngajar di sini. Dipindahin hujannya ke samping. Bismillah. Keliling hujan semua. Ya, nikmati aja ya. Hujan kan rahmat. Satu, antum bisa lihat kan di lampu-lampu itu? Tuh, satu tetes tuh ada malaikat yang nganterin tuh. Sotoy. Baik, ini sudah sampai di puncaknya teman-teman. Oleh-olehnya itu, inilah sir maulid. Maka kalau ingin dekat dengan pergerakan Al-Mahdi, kita menghidupkan maulid Nabi. Biar cerita-cerita tentang Nabi itu masuk ke alam bawah sadar kita. Nanti kalau kita ketemu dengan pemilik nama ini, pemilik isim ini, kita tahu, ente ternyata gitu. Kamu ternyata, dia ternyata, malu kita jadinya ya. Ya. Bisa tersungkur-sungkur kita nanti ya. Maka teman-teman yang melakukan Allah, mengetahuinya sungguh tidak mudah. Maka jika ada orang menggampangkan ngaku-ngaku di YouTube bahwa dialah Mahdi, dia akan dibaiat tahun 2000 sekian ya. Ada yang udah buka-bukaan 2023, ada yang bilang 2027, ada yang 2028. Oh, datang ke kita. Ya, datang ke kita. Maka nanti 2027 prediksi saya, wallahu alam ya, kalau umur kita panjang semoga, amin, terus sampai akan banyak muncul orang berebut ingin dibaiat di Makkah. Mungkin itu barangkali kerusuhan nanti di tanah haram. Sini ngaku, sini ngaku, sini ngaku. Ya. Ngaku. Ya, perang apa? Perang baiat tuh. Udah berhenti kan hujannya? Gak sabar sih, udah pindah-pindah aja. Ini dari tadi gak pindah-pindah. Kurang yakin sih. Ya udah deh. Aduh, berdoa lagi. Itu ada Bang Dik. Baik teman-teman, ada satu doa pendek ya. Pakai sholawat ahadiyah. Malam ini saya ijazahkan sholawat ahadiyah. Gaya benar bisa ngejazain. Coba baca. Allahumma ya ahad salli ala Ahmad. Hujan benar. Tambah banyak hujannya lebih bagus ya. Biar syaknya tambah parah ya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ya ahad salli ala al-mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.